welcome to my channel. Aduh lama banget, udah sekitar berapa ya? 6 bulan, sekitar 6 bulan ya kita nggak bikin video di sini. Jadi guys, kita sorry banget kalau misalnya bakal ada suara motong-motong tegel, bakal ada suara kayak tukang-tukang gitu karena depan rumah lagi direnovasi. Jadinya kita mau nunda-nunda juga kapan mau syuting gitu kan ya. Jadinya ya udahlah, nggak apa-apa lah. Yang penting fokus ke suara kita. Oke, fokus. Oke, setelah sekian lama kita nggak bikin video, akhirnya kita memutuskan buat comeback lagi ya di Gita VWPR. Tapi kita masih galau nih, kita nggak bakal bahas-bahas diet dulu karena kita emang belum diet, yang pertama. Yang kedua, kita nggak bakal bikin video workout ataupun dance workout dulu karena you know lah, badan kita masih subur banget kayak begini. Kalau misalnya kita bikin olahraga juga nggak enak banget direkam gitu ya. Terus, oh ya, satu lagi informasi, kita bakal tetap bikin Zumba, tapi namanya bukan Zumba, namanya dance workout karena lisensi ZIN kita udah kelar, udah habis gitu. Jadinya nanti kita bakal bikin dance workout ya. Dance workout tuh ya Zumba itu tadi, oke? Tapi nanti gitu. Nah, kita ada grogi ya, udah lama nggak di sini. Oke, lanjut. Untuk beberapa hari yang lalu kita udah share di Instagram dan ternyata banyak dari teman-teman yang mengajukan pertanyaan ke Gita gitu. Jadi ini the first time video setelah 6 bulan kita vakum dari Gita VWPR. Untung ya channelnya nggak ada sarang laba-labanya, untung. Garing banget gitu ya. Jadi selama 6 bulan itu kita lebih fokus ke Dava Gita sih ya. Dan sekarang kita mencoba untuk ngerutinin lagi bikin di Gita VWPR. Semoga bisa berjalan dengan rutin, doakan gitu. Oke, langsung aja. Sebelum kita mulai Q&A-nya, kita ada spesial video buat kalian. Jadi ini video sinematik gitu. Kita pingin aja sih bikin video ini, jadi perjalanan kita mulai hamil sampai kemarin lahiran sampai ya muncullah baby Asta. Ini dia. I wanna give you something. To find where she belongs. Her mother's scared to leave her all alone. Paling kita tunggu-tunggu banget buat ngumumin jenis kelamin buah hati kita berdua. Gender. Yang penting dua-duanya sehat. Terus ya pokoknya semuanya lancar ya Mom ya. Relax pikirannya. Terus nanti jangan lupa pokoknya baca doa. Oke, langsung. Jadi di sini dari sekian banyak banget pertanyaan, emang rata-rata pertanyaannya itu after birth ya, seputar lahiran. Ada sih beberapa pertanyaan yang tentang diet, tapi kita nggak begitu bahas karena emang kita belum diet saat ini, oke? Gitu. Jadi ini spesial video pertama setelah 6 bulan, kita bakal sungguhin ke kalian. Gitu. Yang pertama deh. Ini dari Tiara 94006. Sesar trauma nggak? Jawabannya kita trauma banget ya. Ini mungkin ini personal pengalaman kita ngalaminnya tuh trauma banget. Maka dari itu kita kayak memutuskan, aduh aku nggak mau hamil lagi deh gitu. Untuk jangka beberapa tahun ke depan gitu. Saking kita traumanya dengan sesar gitu. Ya pokoknya kita waktu memasuki ruang operasi itu bener-bener trauma banget. Apalagi waktu suntik bius di tulang ekor itu ya, kalau buat kalian para mams yang pernah sesar gitu, yang lahirnya secara sesar pasti tahu itu suntik bius di tulang ekor tuh, waduh tuh sakit banget. Apalagi kita waktu hamil itu gendut banget ya, jadinya dokternya tuh susah nemuin pembuluh darahnya gitu. Terus sampai akhirnya kita disuruh duduk, terus disuruh bungkuk. Kondisi perut kita gede banget, kita suruh duduk dan bungkuk, itu rasanya waduh luar biasa banget. Terus ditambah lagi waktu itu ngeluarin baby Asta itu rada susah juga karena yang pertama air ketuban emang udah hijau banget. Terus yang kedua itu
itu air ketuban di sebelah kiri atau kanan ya kita lupa, itu udah kering. Jadinya ya tuh ya lumayan susah. Terus posisinya Asta itu terlentang, bukan tengkurap, ya terlentang, bukan sungsang ya tapi terlentang. Kepala udah di bawah cuma dia terlentang gitu. Jadi yang tuh bikin susah. Jadinya kita benar-benar ngerasain perut kita nih diubek-ubek, itu kita ngerasain banget. Itu yang bikin kita trauma banget. Ditambah lagi suasananya dingin banget gitu kan di dalam. Terus abis gitu kayak kita tuh kayak ngerasa under pressure gitu loh. Kayak ada satu suster yang kayak diem mbak, diem. Kalau kamu nggak diem ya udah kelar nih. Jadi kayak waduh, kita makin kayak panik gitu kan. Terus ya udah deh, kita cuma bisa berdoa aja gitu. Akhirnya kita menguatkan diri gitu. Akhirnya ya udah, alhamdulillah dari Asta keluar. Tuh kan ada suara yang motong tegel lagi. Oke, fokus ke suara kita ya, kayak gitu. Itu sih yang bikin kita trauma. Kemungkinan kita rencana punya anak lagi mungkin 5-6 tahun ke depan. Jadinya kita masih trauma kan hal-hal tersebut. Kita nggak mau lahiran dulu lah gitu sih. Oke, yang kedua ini dari Clarissa.Velia. Gimana rasanya setelah punya Asta, Kak? Boleh share pengalamannya. Setelah punya Asta itu benar-benar anugerah banget ya tentunya. Terus juga itu kado spesial banget di akhir tahun kemarin itu benar-benar kado spesial banget. Tepatnya Asta lahir di bulan September gitu. Dan apa ya? Gimana ya, kita nggak bisa ngungkapin, yang jelas seneng. Terus tambah rame rumah, terus kita jadi ada tantangan baru nih buat ngatur schedule per harinya gitu. Jadinya ya dibilang tantangan, tapi anugerah banget gitu. Dibilang rutinitasnya jadi berubah, ya berubah banget gitu. Dan baru-baru ini kita baru bisa ngatur waktu, mana jadwalnya syuting, mana jadwalnya buat foto endorse dan lain-lain. Ya baru-baru ini baru bisa, dan masih belajar bisa gitu. Kalau kemarin bener-bener terbengkalai banget ya gitu deh. Kita nggak mau ngeluh sih, kita cuma curhat aja. Oke, ini Kai, Mami ada niatan untuk bikin hashtag diet bareng Gita nggak? Gitu, kita nggak tahu ya ini nanti terrealisasikan atau enggak. Soalnya untuk sekarang pasarnya kita udah nggak pasar diet lagi, karena kalian tahu kan kita udah lama banget vakum dari dunia perdietan. Ada kalau udah berapa ya, setahun kali ya kita udah nggak bahas diet. Jadinya mungkin orang-orang ya udah nggak kenal kita si diet gitu. Apalagi ya progresnya kita juga badan tambah subur kayak gini gitu kan ya gitu. Jadinya ya nanti lihat aja sih, kalau misalnya kita emang lagi diet, kalau misalnya emang banyak permintaan diet bareng kita, ya udah oke lah. Cuman kita nggak janji ya, itu cuma sekedar pemikiran gitu sih. Oke, dari Sri Handayani 9689. Pernah merasa sedih banget nggak sih Kak Gita selama Asta udah lahir, disebabkan apa? Baby blues mungkin ya. Kita nggak tahu kategorinya baby blues atau enggak. Yang jelas Gita pernah tiba-tiba kayak ngerasa sedih, pernah jengkel sama diri sendiri. Jengkelnya tuh kayak, aduh aku jadi nggak punya me time, aduh aku jadi kayak gini tuh jengkel sendiri gitu loh. Terus sedih karena lihat duh kasihan Asta masih bayi gitu, kayak ngerasa kasihan aja sendiri gitu, bayi nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Kita nggak tahu tuh kategori baby blues atau enggak, tapi menurut kalian gimana gitu. Tapi kalau misalnya sampai yang berkepanjangan banget gitu, enggak sih, alhamdulillah kita enggak sampai sedih yang berkepanjangan. Mungkin sedih yang kita rasakan itu sedih sendiri tuh rentang dari asal lahir sampai sekitar 2 atau 3 mingguan gitu. Terus setelahnya tuh enggak. Oke, next @gina_suci, lebih sayang Asta atau Dedi? Dua-duanya dong, karena mereka berdua adalah dunia Gita. Jadinya nggak ada Dedi ya nggak ada Asta gitu. Ya iya gitu. Dedi itu penguat Gita gitu ya, di saat kita capek, di saat kita down, di saat kita bingung, Dedi tuh selalu ada gitu. Kalau Asta itu, kalau kita lihat Asta tuh bawaannya seneng aja gitu, kayak lihat mukanya lagi tidur seneng aja gitu. Pokoknya dua-duanya kita nggak bisa milih salah satu. Oke, Karin Tulminul, kapan mulai diet? Oke, kita udah sering juga jelasin di story Instagram kita. Untuk saat ini nih beneran ya, bukan karena kita nggak bisa dan nggak mau diet, tapi kita udah pernah mencoba untuk diet. Alhasil ASI yang kita keluarkan terus dikit banget, terus dan Asta akhirnya kurang suka menyusu. Dia pernah
stop nyusu gitu. Kita nggak tahu kenapa alasannya, atau mungkin rasa asinya kita nggak enak atau apa kita nggak tahu ya, nggak tahu. Tapi kita pernah browsing, katanya tuh mitos, asi rasanya nggak enak tuh mitos. Tapi kita juga nggak tahu. Tapi waktu kita balikin lagi pola makannya kita ya yang nggak diet, itu Asta mau nyusu lagi gitu. Jadi kita mikir, waduh, ya udah nih kayaknya nggak usah diet kan. Karena jujur waktu Asta berhenti nyusu itu rasanya kita tuh hati tuh hancur banget gitu. Kayak ya ampun nih anak makan cuma makan susunya kita aja. Masa iya kita egois sih mau mempertahankan ego buat badan. Lebih baik ya kita gini aja dulu, yang penting Asta nutrisinya tercukupi dulu gitu. Jadinya mungkin kalian para moms ada yang bisa diet ya, itu lebih bagus gitu ya, itu kalian. Kita udah pernah coba dan emang nggak bisa gitu, emang setiap badan orang tuh beda-beda gitu. Oke lanjut, @Cheryl_20. Kak, mental apa yang Kak Gita persiapkan untuk menjadi ibu? Mental ya, ini kemarin banget kita ngepost di feed deh kalau nggak salah ya, di feed. Intinya kita tuh pernah ngarep hamil tahun lalu, tapi hamil bukan karena emang kita pengen punya anak, tapi hamil karena kita pengen pamer aja nih kita bisa hamil nih gitu, pengen dapat pujian juga tuh. Alhasil kita ngambil hamil, terus akhirnya kita persiapin mental kurang lebih setahun lah ya. Kayaknya kita bisa nggak sih jadi ibu dan lain-lain, kita siapin mental, akhirnya alhamdulillah bisa hamil gitu. Jadi emang bener, hamil tuh bukan buat ajang pamer-pameran. Yes, kita mempercayai banget semenjak kejadian itu. Gitu, emang kita harus bener siap mental banget. Dan mental yang kita siapkan adalah yang pertama, kita udah nebak banget kalau badan kita bakal melar saat hamil, itu pasti. Karena emang kita dulunya gendut kan, kita ada gen gendut juga. Terus kalau kita los makan dikit aja, itu pasti udah gendut gitu. Apalagi di trimester 1, 2, dan 3 kita nggak ngerasain mual. Rasain di trimester 1 tuh bentar banget, itu pun cuma ya udah enek gitu aja, nggak sampai yang keluar gitu, nggak. Jadi nafsu makan tetap malah nambah gitu, nggak tahu kenapa, malah kalau kita nggak makan pusing dan lain-lain gitu. Jadinya ya udah membengkak lah gitu. Jadi mental yang kita siapin yang pertama ya pasti harus siap secara fisik, harus siap secara batin. Batin di sini yang dimaksud pasti waktu me time-nya kita berkurang, terus waktu sama daddy juga pasti berkurang gitu kan ya. Jadi lebih memprioritaskan baby gitu. Jadi benar harus disiapin banget mentalnya. Apalagi kita berdua udah 2 tahun hidup sendirian tanpa anak, tanpa siapapun di rumah, cuma berdua. Waktu ada baby, shock pastinya gitu. Oke, Gianian. Apa kesibukan Mami selain bikin konten YouTube? Kesibukan kita selain bikin konten YouTube, urus baby tentunya. Terus Gita dan Dedi kan juga punya usaha jual daster itu, home sweet itu. Jadinya ya Gita ngurusin home sweet, pesen-pesen baju, terus foto katalog kayak gitu, foto brand image, terus pokoknya cek-cek Shopee dan lain-lain kayak gitu ya. Itu sih kegiatan kita sehari-harinya. Kalau masak, kita udah nggak masak sih, kita lebih ke beli gitu, karena udah ada yang ngurusin masak gitu sekarang. Itu sih kegiatannya kita, dan sekarang kita mulai rutin lagi buat kita VPR. Oke, next. Jessica Okta, gimana cara bagi waktu sama Asta dan Dedi? Cara bagi waktunya saat Asta tidur tentunya. Kita harus me time dengan Dedi gitu. Harus menyempatkan me time banget gitu. Kalau enggak, iya pasti bakal uring-uringan gitu tiap hari ya. Nggak tahu kenapa gitu. Buat kalian udah rumah tangga pasti tahu. Gitu. Jadi waktu baby tidur ya kita saatnya berduaan gitu. Gitu aja sih bagi waktunya. Terus juga jangan lupa buat cipika-cipiki tiap hari kayak gitu, meskipun sesibuk apapun gitu kan, jangan lupain gitu. @Eni_Erika, pakai KB apa Mom? Oke, KB. Jujur kita dan ini nggak pakai KB, kita dan Dedi pakai KB alami dan pakai KB luar. Kondom ya maksudnya. Udah pakai KB itu aja, karena kita mau KB suntik atau spiral atau KB pil tuh kita ada takut-takutnya sendiri. Kalau nggak cocok kan bisa melar banget badannya kayak gitu. Jadinya kita takut-takut aja sih. Jadinya ya udahlah paling aman KB luar aja deh gitu. @Ulfa Apriliana 04, tips cepat pulih setelah operasi sesar.
Sebenarnya sih ini dari suster rumah sakitnya bilang tergantung badan si mamsnya masing-masing. Ada yang 1 minggu setelah operasi baru bisa jalan, ada yang 3 hari setelah operasi baru bisa jalan, dan Gita sekarang operasi besok langsung bisa jalan. Nggak tahu, itu rasanya kayak ada energi aja dari dalam, kayak oh udah bisa jalan gitu. Dan itu banyak banget yang kaget, followers banyak yang kaget, loh Mom udah bisa jalan gitu, aku aja nunggu seminggu gini. Jadi itu tergantung energi masing-masing kali ya. Ya sih, terus sama dokter juga cuma dikasih salep aja sih buat pengeringan luka gitu aja. Kalau kita sih nggak ada pantangan apa-apa sih buat sesar. Paling-paling kalau waktu udah sampai di rumah, pulang dari rumah sakit, itu kita biasain buat aktivitas malahan, bukan cuma di kasur diem gitu, malah sakit serius. Jadi kita buat aktivitas, entah itu jalan-jalan, entah itu apa gendongin baby kayak gitu sih. Tapi kalau angkat-angkat sih belum waktu itu. Kalau sekarang udah angkat-angkat, kita angkat-angkat ember, angkat-angkat bak, angkat-angkat meja, udah sekarang udah nggak kerasa sakit. Ya kalau angkatnya keberatan sakit dikit sih. Oke lanjut, @ajulput_. Kak Gita merasa masih ada yang kurang nggak sih dalam kehidupan Kak Gita? Sebenarnya ini udah sempurna banget, udah perfect banget. Ini menurut Gita suami baik, suami ada gitu, suami pengertian, suami yang perfect juga. Terus udah ada baby gitu kan ya, rumah makin rame, ada celeput juga makin rame. Terus ditambah alhamdulillah keluarga dari Gita juga diberikan kesehatan, keluarga dari diberikan kesehatan, Gita juga udah baikan sama mertua gitu kan ya. Cuman ada satu yang masih proses, yaitu rumah. Jadi kita berdua masih bangun rumah, itu masih proses jadi mungkin ntar kalau udah ada rumah, waduh itu makin komplit banget. Kalau kalian penasaran langsung next ke channel Dava Gita ya, udah kita jelasin. Oke, @ajenghar, Mom masih insecure nggak sih sama badan sendiri? Jujur kadang-kadang iya, tapi kalau dipikir-pikir enggak gitu. Sekarang kita udah mulai dalam fase sedikit nyaman. Pilih baju juga ya udahlah ukuran XL aja gitu. Kalau dulu ukuran XS aja. Kalau sekarang kadang ukuran double XL aja nih gak apa-apa gitu. Ya udah nggak masalah gitu. Ya udah sih, udah mulai rada merasa nyaman. Itu aja sih. Ntar ya dibikin nyaman aja lah gitu. @pira_. Apa yang biasa dilakukan Mommy waktu Asta Bobo? Waktu Asta Bobo pasti yang pertama itu jalan-jalan berduaan sama suami ya, sama Dedi. Yang kedua itu pastinya kita nonton drakor gitu, pokoknya me time gitulah ya. Yang ketiga pastinya kita shopping online, itu bener-bener ngurangin stres banget. Terus yang keempat kadang kita sempetin buat masak bentar di dapur, itu juga ngurangin stres banget gitu sih. Yang kelima elus-elus celepo, udah itu ngurangin juga. Oke, ini terakhir @trikumala16. Menurut Mommy untuk pola asuh yang Mommy pakai untuk anak-anak Mommy apa? Untuk pola asuh sih sebenarnya kita nggak tahu ya kita mau pakai yang mana, tapi sejauh ini kita terapin ke Asta sih, kita kasih kebebasan banget ke Asta mau nge-explore apapun kita kasih gitu. Yang penting anak nge-explore gitu. Kita nggak batasin sih, Asta mau nge-explore apapun gitu. Untuk saat ini sih ya. Contohnya misalnya dia gigit-gigit tangan, dia gigit-gigit baju, terus gigit-gigit titer tuh ya udah kita biarin aja gitu, nggak yang kita larang gitu karena emang lagi fasenya kayak gitu kan. Kalau next sih kita masih belum tahu mau pola asuh kayak gimana, ya udahlah dinikmati aja. Kita juga masih belajar jadi ibu yang baik gitu. Jadinya 15 pertanyaan udah kita jawabin. Terima kasih banyak buat kalian yang udah tanya-tanya. Maaf banget buat kalian yang pertanyaan belum bisa kita jawab karena banyak banget yang masuk. Ntar ini durasinya jadi 4 jam ntar ini ya kalau kita tanyain semua. Jadi next, kemarin kita udah voting di Instagram dan rata-rata teman-teman juga menyetujui kalau channel Gita VWR comeback dengan video-video masak gitu. Jadi oke deh, kita berusaha untuk menuruti kalian. Tapi untuk video diet dan workout seperti yang udah kita jelasin di depan, kita masih belum bikin ya. Nanti aja itu, sabar. Sabar. Kita nggak sabar banget channel ini cepet 1 juta subscriber karena kurang sekitar 220-an ribu gitu. Semoga cepet. Oke, bantu kita buat support channel ini biar kita semakin semangat untuk bikin konten gitu. Jangan lupa like video ini yang belum di like. Yang belum subscribe sekarang juga, plus nyalain notifikasinya biar kalian tahu kalau kita lagi upload video baru. Oke, dadah. Kalau penutupan yang lalu tuh stay healthy and bye-bye, yang lagi stay beauty and bye-bye.
Sekarang sampai ketemu lagi ya, gitu aja deh. Komen di bawah enaknya kita closingnya pakai closing apaan? Komen di bawah. Oke, bye.